Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua nih? Ketemu lagi dengan saya Akbar di acara Gibah Ngobrol Intim bareng Arek Hukum. Sudah lama ya nggak ketemu ya? 2 bulan, 3 bulan? Ya, saya mohon maaf, gibahnya memang tidak berjalan dengan baik, tidak konsisten karena memang biasalah kesibukan yang luar biasa, sok sibuk. Oke, pada Gibah season terbaru ini ada beberapa hal yang mau kita, yang pasti tetap formatnya akan sama ya. Gibah season baru ini dengan format yang sama, cuma sekarang mungkin akan lebih santai lagi. Kalau kemarin pasti akan mengundang beberapa orang, sekarang kita buat format yang lebih santai lagi. Bahkan nanti kita diskusin hal-hal yang perintil-perintil yang lebih kecil-kecil aja. Durasinya tentu tidak akan sepanjang Gibah yang dulu. Yang dulu hampir 1 jam kita ngobrol, sekarang mungkin habis kurang lebih 10 sampai ya 30 menitan lah. Jadi videonya akan lebih pendek lagi dari yang Gibah-Gibah sebelumnya. Teman-teman tahu nggak kalau kemarin eh, kita akan bicara, kemarin ada satu putusan MK yang menurut saya menarik sekali untuk dibahas. Eh, Putusan MK atas permohonan uji formil, pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian pada tanggal berapa ya, beberapa minggu yang lalu lah, keluar sudah putusan dari Hakim MK-nya nomor 91. Sebentar, saya lupa nomornya. 91 garing PUU strip VXIII garing 2020, yang mana rupanya menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja secara garis besar ya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Nanti kita akan bahas apa itu inkonstitusional bersyarat, tapi yang mau saya bahas di sini adalah secara umum ya teman-teman, bagaimana membaca suatu putusan, bagaimana membaca secara cepat suatu putusan hakim. Tidak hanya masalah putusan MK, Mahkamah Konstitusi, tapi juga Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, hakim-hakim yang memang ditugas yang putusan hakim yang dikeluarkan di berbagai macam pengadilan sesuai dengan kompetensinya. Hakim pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, dan lain sebagainya. Karena kenapa ini penting? Karena setidaknya menurut saya membaca suatu putusan ini tantangannya nih. Putusan tuh biasanya hampir menyentuh angka 100 halaman. Biasanya ya, ada sih yang di bawah 100 halaman, tapi rata-rata 100 halaman lebih. Putusan MK nomor 91 tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu yang hasil pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja itu saja ada sekitar 400 halaman, 400 lebih halaman, menyentuh 500. Kalau saya lihat sih 448 halaman. Bayangkan bagaimana membaca satu putusan MK dengan nominal halaman 448 halaman. Saya yakin teman-teman kalau membaca dari awal saja pasti akan ngantuk duluan. Bayangkan halaman 10 halaman saja 10 halaman saja pasti akan sudah ngantuk dan pasti akan lebih susah ketika mencernanya. Nah, pada edisi kali ini, edisi Gibah kali ini, saya mau ngasih tahu ke teman-teman bagaimana sih tips and triknya untuk bisa membaca suatu putusan dengan cepat, dengan tepat, dan bukan tepat ya mungkin ya, dengan cepat, ya tepat juga sih, tapi juga dengan mudah lah ya, mungkin bahasanya dengan mudah. Jadi cara cepat untuk bisa membaca suatu putusan, apapun putusannya, mau MK, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Agama, karena prinsipnya sebenarnya putusan itu sama. Itu prinsipnya dulu. Jadi karena prinsipnya sama, kita bisa menggunakan triks yang akan aku sampaikan ini, yang saya akan sampaikan ini kepada hampir semua putusannya. Jadi silahkan diperhatikan ya, bagaimana cara membaca putusan dengan cepat, tepat, mudah ya. Oke teman-teman, sebelum saya mau ngasih tahu tips and triknya, saya ingin ngasih tahu dulu bagian-bagian putusan. Ini penting karena nanti kita bisa nyari tahu kita mulai dari mana dulu untuk membaca suatu putusan. Putusan pada dasarnya ada yang bilang 7, ada yang bilang 6, tapi saya buat agak 7 aja kali ya biar lebih mudah membaginya. Jadi yang pertama adalah kepala putusan. Itu sudah penting. Kepala putusan tuh biasanya berbunyi, sebentar aku lupa nih kepala putusan nih, karena ada banyak nih. Kepala putusan itu biasanya berbunyi
Ya, kepala putusan itu di awal-awal kali ya. Jadi ada kepala putusan, lalu ada identitas dari siapa yang berperkara di situ, penggugat tergugatnya, lalu juga kuasa hukumnya, atau juga terdakwa dan penuntut umumnya, pemohon dan termohonnya, banyak. Semua akan ada di situ. Jadi ada kepala putusan, biasanya ada judulnya, lalu ada identitas para pihaknya, lalu yang ketiga itu adalah duduk perkaranya. Duduk perkaranya dalam artian apa sih yang latar belakang nanti ditujukan tuntutannya, atau apa sih permohonannya itu latar belakangnya apa. Biasanya tuh ngomong ceritanya apa. Nah, setelah itu apa yang dituntut oleh para pihaknya, bagian yang keempatnya. Bagian kelima adalah pertimbangan hukumnya, yang keenam adalah amar putusan, dan yang ketujuh adalah kaki putusan. Kaki putusan itu yang hakimnya siapa saja, identitas hakimnya. Nah, teman-teman, jadi ada tujuh bagian. Jadi putusan hakim itu ada 7 bagian. Bisa jadi ada 6 ya, karena kadang-kadang duduk perkara itu disamakan dengan petitum atau apa yang diminta oleh para pemohon atau termohonnya. Jadi tapi saya membedakan saja biar lebih enak, karena memang variannya berbeda sih. Ada petitum, ada latar belakangnya atau duduk perkaranya, lalu juga ada petitumnya di masing-masing pihak. Jadi masing-masing pihak minta apa nih kepada hakim. Nah, tips yang akan mau saya sampaikan adalah bagaimana cara membaca putusan yang cepat di semua putusan. Teman-teman jangan membaca, yang pertama adalah jangan membaca putusan dari judulnya dulu. Oke lah, judulnya mungkin kita pengen tahu judulnya ini putusan tentang apa, itu pasti ya. Tapi kalau sudah tahu, jangan baca dari halaman pertama, karena itu pasti akan susah. Yang dilakukan pertama adalah cari amar putusannya dulu. Ya pasti dong, kalau kita membaca putusan hakim, kita nggak akan membaca dari awalnya, tapi kita nyari endingnya. Jadi kalau baca buku, bacalah halaman terakhirnya atau beberapa halaman kesimpulannya. Kalau baca paper, bacalah kesimpulannya dulu. Kalau misalnya nonton Avenger atau nonton film, tontonlah dulu akhirnya apa. Jadi nggak dari awal. Memang tidak mengasihkan, tapi dalam konteks kemudahan itu yang paling cepat. Kalau mau baca dari awal sih nggak masalah ya. Ini kita ngomong cara cepatnya. Jadi baca amar putusannya dulu. Amar putusannya itu biasanya bunyinya adalah memutuskan. Coba saya lihat lengkapnya ya, biasanya ya. Amar putusan itu judulnya, sebentar ya, mengadili. Nah, itu biasanya isinya adalah apa saja hasil atau putusan hakim terhadap perkara tersebut. Jadi kalau keywordnya adalah kata-kata mengadili, di situ muncul tuh hakim memutuskan apa saja. Itu yang pertama. Jadi cari dulu amar putusannya. Nah, setelah amar putusannya sudah ketemu, jangan cuma baca amar putusannya aja ya. By the way, baca amar putusan harus lengkap ya, karena jangan juga ngebacanya setengah-setengah. Amar putusan harus dibaca secara keseluruhan, dibaca pelan-pelan, karena seringkali ada kata-kata yang perlu penafsiran. Nah, setelah sudah ada, karena saling terkait biasanya ya, putusan itu dengan putusan lain itu saling terkait. Setelah amar putusan sudah ketahuan, lalu baca atasnya, pertimbangan hakimnya, pertimbangan hukumnya. Nah, pertimbangan hakimnya. Di situ nanti akan ada alasan atau latar belakang kenapa hakim memutuskan mengeluarkan amar putusan seperti yang berbunyi di amar putusan tersebut. Jadi, apa sih latar belakang hakim mengabulkan misalnya, apa sih latar belakang hakim menolak permohonan misalnya, atau mengabulkan sebagian misalnya. Semua akan ada di situ. Jadi baca itu dulu, baca amar putusannya dulu. Setelah baca amar putusannya, baru baca pertimbangan hakimnya. Nah, itu akan memudahkan teman-teman untuk bisa melihat suatu kasus dari sisi hukum, dari sisi hakimnya. Kalau kita baca dari awal, maka kita akan membaca dari sisi pemohonnya dulu atau termohonnya dulu. Kita akan membaca dari penggugat dan tergugatnya dulu. Kita akan baca dari penuntut umum dan terdakwanya dulu, misalnya dari konteks pidana. Jadi akan takes time. Nah, kita akan masuk dari belakangnya dulu, dari backdoornya. Jadi baca dulu putusannya. Setelah baca amar putusannya, naik ke atas ke pertimbangan hukumnya. Setelah baca pertimbangan hukumnya atau pertimbangan hakimnya, baru dibaca pemohonnya atau siapa yang menuntutnya, ya.
Jadi siapa yang menuntutnya, setelah itu baca yang termohonnya atau tergugatnya atau terdakwanya, pembelaannya seperti apa. Nah, dari situ teman-teman akan mendapat satu pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu putusan, akan lebih memudahkan. Jadi kita buat bagian-bagiannya yang kemudian nanti akan lebih memudahkan teman-teman untuk bisa membaca, mengartikan atau menafsirkan putusannya seperti apa dan latar belakang putusannya apa, konstruksi berpikirnya akan seperti apa. Dan sehingga harapannya ketika nanti teman-teman membaca suatu putusan, itu akan lebih mudah memahaminya. Oh, maksudnya seperti ini, oh latar belakangnya seperti ini, oh kenapa hakim memutuskan seperti ini, apa yang diminta oleh para pemohonnya, pemohon mendalilkan apa, termohon mendalilkan apa, saksi-saksinya apa aja, statementnya, bukti-bukti yang disampaikan apa saja. Nah gitu ya, jadi baca dulu amar putusannya. Setelah amar putusannya sudah kebaca, saya sudah tahu, baca pertimbangan hakimnya, kenapa, latar belakang pertimbangan hakim yang isinya adalah alasan kenapa putusan ini dikeluarkan. Setelah itu baca ke atasnya lagi pemohonnya. Setelah itu baru termohonnya, alasan petitum dari termohonnya, masuk duduk perkaranya juga. Dan itu ya sudah, kalian akan bisa langsung menemukan seperti apa sih putusan itu dan bagaimana sidang itu beracara. Jadi kita bacanya jangan dari depan ya teman-teman. Kalau dari depan, niscaya kita langsung diset untuk mendapat satu sisi saja dulu, karena kita udah capek dulu untuk membaca dari sisi permohonnya atau dari sisi penuntut umumnya atau dari sisi pemohon, penggugatnya misalnya. Tapi kalau kita misalnya dari hakim, maka kita dapat pandangan yang dari dua dulu, perkaranya apa dulu nih, perkara tentang ini. Nah setelah itu baca ke atas. Setelah itu ya sudah, kalian akan menemukan makna yang ada dalam putusannya. Dan jangan lupa, ini yang sering terlupakan adalah di putusan seringkali ada yang namanya dissenting opinion. Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dari salah satu anggota majelis hakim. Tapi kan hakim itu ada 3 ya, kecuali biasanya 3 atau 5 atau 7 atau 9. Kalau di MK bisa banyak tuh hakimnya, lebih dari 3. Tapi kalau di umumnya ada 3. Nah biasanya apabila ada satu hakim yang memutuskan untuk berbeda pendapat dari 2 hakimnya, bukan berarti pendapatnya tidak dimasukkan. Itu tetap dimasukkan dalam putusannya, supaya sebagai informasi bahwa ada hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda, meskipun dissenting opinion tidak akan ngefek apa-apa, karena tetap yang mengguna adalah amar putusannya atau putusan yang sudah ditetapkan oleh majelis hakimnya. Jadi jangan lupa juga untuk membaca dissenting opinion yang biasanya ada di bawah amar putusan. Di bawah sebelum hakim putusan, kalau ada dissenting opinion akan ada di bawah setelah amar putusan biasanya akan ada dissenting opinion. Jadi jangan lupa juga dibaca itu untuk dapat insight yang lebih dari hakimnya. Kalau misalnya kita membaca suatu putusan yang ada dissenting opinion. Jadi saya recap sekali lagi teman-teman, untuk memudahkan teman-teman untuk membaca suatu putusan. Yang pertama adalah baca amar putusannya dulu, search aja. Bisa ada di halaman belakang, nggak usah sampai ngecek, tapi saya di halaman paling belakang, karena biasanya kaki putusan akan jauh lebih mudah untuk dicari. Jadi halaman belakangnya dibuka dulu. Setelah itu naik ke atas ke pertimbangan hukumnya baca dari awal. Setelah itu masuk ke pemohonnya atau baca di halaman depan lagi, kita alur ceritanya seperti apa, lalu termohonnya seperti apa, lawannya seperti apa. Setelah itu yang tadi amar putusan, baca juga setelah pertimbangan hukumnya hakimnya, baca juga dissenting opinion-nya kalau ada dissenting opinion. Jadi amar putusan, pertimbangan hakim plus dissenting opinion. Setelah itu lanjut ke pemohonnya, petitum dari pemohonnya, lalu petitum dari termohonnya seperti apa, keterangan duduk perkaranya dan sebagainya. Dan ya, kamu akan mendapatkan insight yang cukup untuk bisa menafsirkan atau memahami suatu putusan hakim. Dan setelah itu silakan kalian bisa mengkaji putusannya, setuju atau tidak dengan putusan hakim dan lain sebagainya. Itu teman-teman, jadi itu bisa dipakai untuk seluruh jenis putusan. Jadi silahkan digunakan. Dan oke, kita mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita ketemu lagi di Gibah selanjutnya. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.